Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman desa. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian untuk BPJS Kesehatan yang di tahun 2020 dan 2021 ada perbedaan terkait BPJS Kesehatan. Sebagaimana amanatnya Permendagri nomor 119 ya. 119 tahun 2019 ya. Bahwa pasal 10-nya disebutkan begini. PPKD selaku bendahara umum daerah melakukan pemotongan iuran sebesar 1% sebagaimana dimaksud pasal 7 dari gaji atau upah per bulan. Nah, kemudian gaji atau upah digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud. Nah, dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan perundangan. Nah, penghasilan tetap yang dimaksud dianggarkan dalam APBDes melalui ADD. Nah, jadi ketika teman-teman desa dianggarkan 4%-nya dari APBD, kemudian 1%-nya dari APBDes. Nah, jadi yang harus diingat ada perbedaan kasus teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan antara kabupaten kota yang satu dengan kabupaten kota lainnya. Perbedaan itu terdiri dari yang pertama, ada kabupaten kota yang menerapkan bahwa di desa tidak boleh menganggarkan kembali BPJS Kesehatan. Nah, artinya bahwa mereka langsung dipotong dari siltap mereka, yaitu kades dan perangkat. Nah, kemudian 4%-nya dianggarkan oleh APBD kabupaten kota. Nah, itu yang pertama perbedaannya. Kemudian yang kedua, ada juga kabupaten kota yang menganggarkan yang 4%-nya dianggarkan oleh APBD kabupaten kota, kemudian 1%-nya desa menganggarkan sendiri di kode rekening sendiri. Jadi bukan dipotong dari siltap mereka, tetapi mereka menganggarkan sendiri dari APBDes yang bersumber dari ADD, yaitu sebesar 1% dengan patokan siltap. Cara perhitungannya 1% dari jumlah siltap yang diterima kades dan perangkat. Berikutnya perbedaannya, ada di satu kabupaten kota yang transfer ADD ke RKD itu dipisah teman-teman. Dipisah antara siltap dan tunjangan bulanan dengan ADD untuk yang kebutuhan lainnya. Jadi dipisahkan yang untuk transfer khusus siltap dan tunjangan ada yang dibayar per bulan, 3 bulan dan seterusnya. Nah, ada juga di satu kabupaten kota yang sudah jadi satu kesatuan. Artinya ADD untuk keseluruhan 1 tahun anggaran tinggal dibagi transfernya 60-40 misalkan begitu. Nah, itu yang harus dicermati. Jadi tidak bisa disamakan, beda kasusnya. Nah, kali ini kami akan berbagi bagaimana melakukan jurnal penyesuaian kaitannya dengan BPJS Kesehatan sesuai amanat Permendagri 119 tahun 2019 yang kasusnya kabupaten yang transfer ADD masih satu kesatuan 60-40, di dalamnya ada siltap dan tunjangan dan untuk kebutuhan lain. Yang kedua, desa tidak menganggarkan BPJS lagi dari APBDes, tetapi BPJS yang 1% dibebankan kepada perangkat dan kades sebesar 1% yang dipotong dari siltap mereka. Oke, jadi langsung saja kita buat jurnal penyesuaiannya seperti apa. Nah, ini simulasinya. Prosentase BPJS 1% setiap bulannya. Kemudian ini jumlah bulan yang terpotong. Misalkan transfer ADD 60% tahap 1. MOU-nya antara BPKAD dengan BPJS misalnya 8 bulan akan dibayarkan ke depan atau 12 bulan sekaligus. Ini contoh kita misalkan langsung dipotong saja 12 bulan terbayarkan untuk 1 tahun anggaran dari 60% tahap 1 ADD yang ditransfer ke rekening desa. Nah, ini tinggal diketik 12 bulan. BP awal mestinya ini untuk kades, kemudian untuk perangkat adalah ini. Kemudian potongan per bulannya ini biar mudah nanti bendahara desa untuk membayarkan ke masing-masing setelah dipotong BPJS 1%. Kemudian SPP yang dibuat. Nah, jadi caranya kita langsung saja. Oke, yang pertama teman-teman adalah penerimaan transfer.
teman-teman masuk di data entry, penatausahaan, penerimaan desa, penerimaan bank. Oke, tambah anggap saja misalnya di hari Kamis tanggal 7 ada transfer ADD ya. Klik 2 kali, tambah. Nah, pilih ADD. Nilainya kita lihat simulasi, ini harusnya 60% tahap 1. Jadi alokasi ADD dikalikan 60%, tetapi dikurangi setelah terpotong langsung 12 bulan 1% untuk BPJS kesehatan misalnya begitu. Jadi nilai yang setelah dikurangi ini kita copy, masuk ke sini. Sudah terpotong BPJS untuk 12 bulan ke depan 1%. Simpan. Oke, sudah. Masuk di data entry, penatausahaan, kita buat SPP, teman-teman. Kita pastikan bahwa di APBDes, di Siscodes sudah ada jurnal awal tentang saldo awal, sehingga sudah ready, sudah siap untuk penatausahaan. Nah, sekarang kita ingin membuat jurnal penyesuaian untuk siltap. Jadi kita buat SPP. Ya, SPP definitif kita buat misalkan di tanggal sekarang ya. Simpan, klik 2 kali, tambah. Oke, siltap dan tunjangan kades. Oke, kita pilih siltapnya dulu, simpan. Oke, tambah. Misalkan di tanggal yang sama. Nah, oke, kita lihat yang simulasi tadi siltap bulan Januari. Jadi nilai SPP-nya setelah dikurangi BPJS yang 1%. Nah, kita ambil ini. Jadi kita jadikan general formatnya, jangan accounting, supaya bisa langsung di copy. Simpan. Tambah tunjangannya. Oke, tunjangannya berapa? Tunjangannya teman-teman, kita lihat simulasinya. Tunjangannya sebesar 540.000. Oke, kita generalkan saja supaya bisa langsung di copy. Selanjutnya kita tambah SPP lagi untuk perangkat di tanggal yang sama. Kita pilih siltapnya dulu, simpan. Oke, kita lihat simulasi lagi. Berapa tunjangan siltap untuk perangkat? Ini berarti ditotalkan sekdes, kasih, kaur, dan kepala wilayah ya. Totalnya di bawah sini. Ya, sudah kita pisah. Berarti 14 ya, 14 jutaan. Karena di 1 bulan. Tambah tunjangan ya. Kita lihat lagi tunjangan perangkat. Ini ya.
2.268.000. Oke, tidak ada potongan untuk pajak. Nah, selanjutnya apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita akan melakukan pencairan. Kalau kita ingin melakukan pencairan SPP, teman-teman, kita lihat jumlah berapa yang akan disalurkan. Ya, yang akan disalurkan adalah ini ditambah siltap KDS, ditambah dengan siltap perangkat, ditambah tunjangan KS, ditambah tunjangan perangkat. Kan begitu ya. Nah, jadi sama dengan ini kita generalkan. Nah, ini total uang yang mau diambil adalah 19 juta berapa? 19.622.000 atau berarti anggap 20 juta menarik kas. Oke, langkah berikutnya teman-teman masuk di data entry, penata usahaan, kita mutasi kas. Pengambilan di tanggal yang sama ya, misalkan nilainya 20 juta, simpan. Oke, tutup. Setelah itu kita pencairan SPP. Oke teman-teman, kita lihat laporan pembukuan realisasi. Nah, di sini sudah terrealisasi alokasi dana desa, tetapi sudah terpotong 12 bulan BPJS Kesehatan yang dipotong dari siltap. Masuknya terpotong langsung 12 bulan ke depan. Kemudian realisasi penghasilan tetapnya juga sudah terpotong 1%. Nah, nanti persoalannya muncul seolah-olah penghasilan tetap tidak terrealisasi 100%. Begitu juga dengan alokasi dana desa tidak terrealisasi 100% ketika penata usahaan selesai. Oleh karena itu harus dilakukan jurnal penyesuaian. Seperti apa jurnal penyesuaiannya? Kita langsung saja. Data entry, pembukuan, penyesuaian. Nah, teman-teman di sini sudah ada jurnal penyesuaian awal pada saat mengentry saldo awal, kemudian jurnal penyesuaian awal supaya silpa terrealisasi. Selanjutnya kita bikin jurnal penyesuaian lagi untuk siltap. Nah, berbeda kasusnya ketika mereka punya penganggaran sendiri di BPJS, jurnal penyesuaiannya terhadap BPJS Kesehatan. Nah, ketika dia dipotong dari siltap, maka jurnal penyesuaiannya terhadap siltap. Oke, kita tambah. Karena kemarin 01, sekarang 02. 15 kode kecamatan, kode desa tahun 2021. Tambah teman-teman, ambil ADD ya, alokasi dana desa di posisi akun LRA, alokasi dana desa, pilih simpan di kredit sejumlah berapa potongan. Kita lihat simulasinya, potongannya berapa, potongan ini setelah dikurangi ini ya, yang 12 bulan seluruh perangkat tambah karis potongan BPJS 1 tahun, berarti ada 2 juta ya, 2 juta berapa, kita copy ke sini dulu, ambil value nya, kita copy, ketik saja teman-teman.
2292 ya. Oke, ditambah. Nah, karena ini dipotong dari siltap, maka jurnal penyesuaiannya terhadap siltap. Ketika mereka punya anggaran sendiri untuk BPJS 1% itu dianggarkan di kode rekening sendiri, maka jurnal penyesuaiannya terhadap BPJS Kesehatan. Berarti kita langsung di penghasilan tetap kepala desa, pilih simpan di debit. Berapa nilainya BPJS-nya? Nah, ini BPJS Kades ya. Kades ya 30 ya. Oke, tambah lagi penghasilan tetap perangkat, pilih berapa nilainya. Penghasilan tetap perangkat berarti nilainya adalah ini. Kita minta di sini di sum berapa potongannya. 196.558. Oke, simpan. Nilainya sama ya. Pastikan nilainya sama. Jadi ADD yang terpotong sejumlah ini, kemudian untuk potongan penghasilan tetap Kades dan perangkat juga sejumlah ini. Setelah itu teman-teman posting. Yes, kita tutup. Sekarang kita cek di laporan pembukuan. Oke teman-teman, ini ADD seolah sudah masuk 60% bulat, seperti tanpa potongan gitu ya. Ya, seperti tanpa potongan. Nah, ini 60%. Kemudian kita lihat lagi siltap kepala desa 2727. Itu ya. Oke, kita lihat kembali penghasilan tetap perangkat yang semula terpotong sejumlah 1% BPJS Kesehatan untuk 12 bulan ke depan, sekarang setelah di jurnal menjadi utuh 16.379.900 seperti SPP yang tanpa terpotong. Setelah jurnal kita lihat ini nilainya SPP awal ya, nilai awal, walaupun kita membuatnya tadi sudah terpotong sejumlah ini. Oke, jadi itu teman-teman, kita tegaskan kembali, ketika pemotongan langsung disiltap dan tunjangan disiltap oleh BUD, maka jurnal penyesuaiannya terhadap siltap. Jika desa menganggarkan khusus di rekening sendiri untuk BPJS Kesehatan, maka jurnal penyesuaiannya terhadap BPJS Kesehatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.